Satelit TV. Jumpa lagi bersama saya Cahya Ningtyas Purwoandari dalam acara Pojok Kampus. Hari ini sangat spesial karena kita akan membahas tentang sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak-anak yang cerdas dan juga berakhlak mulia, apalagi kalau bukan SD UMP. Memilih sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal seragam atau jarak gitu ya, tetapi juga sebuah tempat yang mampu memfasilitasi anak-anak yang penuh dengan keingintahuan dan juga keunikan dan juga imajinasinya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah dari SD UMP ya, dengan Pak Rifki Maulana. Pak Rifki, ya. Tadi kan saya juga singgung soal imajinasi nih ya. Kalau bicara soal imajinasi, saya kepikiran sama film Jumbo nih, kan di situ kan penuh dengan imajinasi ya. Dan kalau kepikiran sama Jumbo, saya juga kepikiran sama postingan SD UMP yang viral itu loh. Boleh diceritain nggak nih Pak ke pemirsa Satelit TV di rumah? Itu idenya dari mana? Yang pertama kami nggak menyangka ya Kak ya, bakalan seviral itu. Kami seperti biasa tahunan itu ada kegiatan outing. Teman-teman banyak memberikan ide kreatif, terutama dari wali kelas. Ini ada film bagus nih Pak Rifki, film animasi karya anak bangsa, judulnya Jumbo. Kenapa kita tidak mencoba outing kelas di bioskop dan menonton film Jumbo? Nah, dari ide yang sebetulnya sederhana, kita ingin membawa anak-anak refreshing. Artinya refreshing di sini supaya tidak jenuh belajar di kelas. Kita ingin belajar di luar kelas dengan situasional yang baru, situasional yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi kita ajaklah mereka, anak-anak, ke Raja Wali. Karena Raja Wali ini bukan pertama kali kita bersama dengan Raja Wali ya Mbak ya. Karena di outing sebelumnya, di tahun sebelumnya itu juga pernah. Nah, kita ingin mengulang kegiatan outing di Raja Wali dengan menonton film untuk anak-anak. Momennya sangat tepat sekali, ada film karya anak bangsa. Mengapa kita tidak istilahnya ajak anak-anak supaya mereka terinspirasi? Bisa jadi anak-anak yang sekarang menonton, harapannya setelah 10-20 tahun yang akan datang menjadi teringat core memory tersebut dan dia bisa membuat film yang serupa. Nah, ini mudah-mudahan kami di SDUMP itu memberikan bentuk pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, supaya terjadi pembelajaran langsung, anak-anak merasakan situasional seperti apa belajar di luar. Nah, ya itu jadi viral seperti itu. Sampai diapresiasi ya, di repost sama akun-akun kalau nggak salah dari Visinemanya ya. Visi Sinema, kemudian Kak Riannya sendiri sebagai sutradara dari Jumbo Official juga merepost, komentar, dan tentunya ini menjadi motivasi ya dari sekolah di daerah di Purwokerto, mungkin satu-satunya sampai sekarang yang menonton film Jumbo dengan membawa jamaah bahasanya. dengan membawa orang banyak itu. Kita itu siswanya saja 557. Kemudian kalau dijumlah dengan guru dan karyawannya ada 600. Semuanya ikut. Karena kita kan membawa anak-anak keluar ya, jadi perlu banyak pengawasan dan lain sebagainya. Guru-guru juga ikut mengkondisikan semuanya. Saya nggak bisa bayangin susahnya nih manage anak-anak seperti itu. Iya, makanya setidaknya dalam satu kelompok kecil 10 hingga 15 anak itu harus ada satu guru atau dua guru pendamping yang ikut mengkondisikan. Terus kendaraannya ke situ naik apa? Banyak itu loh. Kami angkot Mbak. Kami menggunakan angkot. Pemberdayaan juga kota-kota yang saat ini sudah mulai jadi kurang. Sebetulnya kami memilih angkot pun ada value-nya sendiri, ada pembelajaran sendiri untuk anak-anak. Pada suatu ketika kita sedang mengenalkan pembelajaran transportasi umum, ada yang celetuk, angkutan kota itu seperti apa, kemudian bagaimana rasanya
naik angkutan kota dan lain sebagainya. Mereka anak-anak Mereka generasi yang nggak tahu. Iya, yang nggak tahu. Naik angkot ya. Daripada kita menjelaskan dengan definisi bla 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 dan lain sebagainya, udahlah kita ajak aja mereka supaya merasakan. Jadi mereka itu taunya angkot itu mungkin dari cerita ayah bundanya, dari cerita bapak ibu gurunya. Nah, mereka ingin nih merasakan sensasi naik angkot seperti apa, yang duduknya saling berhadapan dan lain sebagainya. Nah, itu kami pada ketika pembelajaran tentang transportasi itu, angkot itu nilai kemasyarakatannya itu dan pendidikan karakternya bagus. Jadi yang semula kita tidak saling mengenal, dengan naik angkot itu mulai berinteraksi, saling menyapa, minimal senyum, kemudian saling menyapa dan kemudian kita bertegur sapa, ngobrol yang semula tidak kenal dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita inginkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita kepingin keberadaan SDUMP itu setidaknya bermanfaat untuk lingkungan, menjadi berkah untuk lingkungan. Nah, kami juga ingin bapak-bapak supir angkot itu merasakan apa istilahnya berbagai rezekinya dari SDUMP begitu. Terus kira-kira setelah nonton Jumbo tadi ya, manfaatnya untuk anak-anak apa nih yang diambil dipetik dari film itu? Kalau manfaat yang bisa dilihat secara langsung, yang tadinya malu-malu menyanyi, sekarang banyak anak yang istirahat, kemudian saat jeda pembelajaran nyanyi soundtracknya Jumbo itu. Kami ada 1-2 siswa yang semula tidak berbakat nyanyi, kita mendengar oh ini ada hal yang baik nih, hal yang bagus dan bisa kedepannya kita kembangkan talentnya anak-anak itu seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka terinspirasi membuat semacam oret-oretan. Saya nanti ada editnya. Nanti ditunjukin iya. Di bawah. Nanti aja ya. Ada semacam oret-oretan anak, ada karakternya Sidon itu, kemudian diwarnai dan dia menceritakan semacam interaksi Don dengan tokoh lainnya. Yang semula anak itu memang tidak berbakat menggambar mungkin ya, karena dia terinspirasi. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan tidak menutup kemungkinan ketika 10-20 tahun yang akan datang anak-anak terinspirasi dari core memory yang waktu SD-nya itu dengan teman-teman yang lain itu menonton, bisa membuat semacam film animasi karya anak bangsa. Gitu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak ya. Sekalian bisa dilihatin ke pemirsa Satelit TV nih hasil dari nonton film Jumbo ya. Tadi ada coret-coretan ya, gambar ya. Jangan kemana-mana pemirsa Satelit TV, tetap di Satelit TV Pinyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias. Nah, tadi kan sudah disinggung ya Pak ya, kalau misalkan imajinasinya itu juga tercurahkan lewat gambar. Nanti ditampilkan di sini ya untuk gambarnya. Siap, ya. Itu lucu banget, tadi saya lihat loh, Jumbonya tuh mirip gambarnya ya ternyata ya. Jadi imajinasinya benar-benar sama. Iya, kami pun para guru tidak menyangka bakalan anak-anak itu terekam memorinya dan menuangkan dalam bentuk imajinasi mereka melalui gambar, maupun dia banyak juga yang saat istirahat itu nyanyi-nyanyi soundtracknya Jumbo itu. Siapa tahu nanti bisa jadi animator ya. Iya, semoga seperti itu. Ini kan tadi bawa 600 orang ya Pak? Iya, 600 orang. Itu biayanya dari mana ya Pak? Kalau saat akan berangkat itu kita tidak menarik biaya, karena biaya di SDUMP itu sudah include di awal tahun ajaran baru. Semua kegiatan mulai dari bulan Juli start awal tahun ajaran baru sampai dengan bulan Juni itu sudah ada packagingnya, sudah ada paket kegiatan selama 1 tahun. Jadi tidak ada pembiayaan yang sifatnya pertil-pertil itu, yang sifatnya all in di awal gitu lah. Iya, all in di awal. Berarti siswa nggak bayar gitu? Siswa nggak bayar, iya. Oke, aman orang tuanya. Nah, terus kalau misalkan di luar-luar itu saya dengar ya ada kebijakan kalau study tour itu nggak boleh ya? Kami pun mendengar, jadi di beberapa daerah
alangkah baiknya study tour itu diganti dengan kegiatan outing class atau pembelajaran di luar yang banyak bermanfaatannya. Dan bukan sebagai contoh, hanya saja di beberapa kolom komentar video SDUMB itu yang viral, yang sekarang ada sekitar 800.000 penonton dan sekitar 800 komentar itu diantaranya banyak yang ini contoh model kegiatan outing class atau study tour yang bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi saya rasa menyikapi kebijakan tersebut tinggal bagaimana kreativitas sekolah, yang intinya adalah mengajak siswa keluar untuk pembelajaran di luar kelas tapi dengan suasana edukasi. Nggak melulu harus liburan keluar iya, kota. Nggak melulu. Kok liburan sih study tour? Kalau Banyumasan pelesiran ya Mbak ya. Nggak melulu study tour keluar kota. Sebetulnya Purwokerto sendiri itu kan kalau kita mau explore itu ya dari A sampai Z lah, mungkin kalau kita mau explore untuk kegiatan outing class itu kan banyak banget. Terus selain nonton film Jumbo gitu, ada kegiatan outing class lain nggak yang dicontohkan? Kami itu melaksanakan kegiatan outing class sejak berdirinya SDUMP, sebetulnya dari tahun 2011. Dan variasinya banyak sekali yang sering kita kunjungi. Yang pertama adalah home industry, misalnya pengrajin batik, kemudian makanan tradisional, wajik, kemudian dodol ataupun jenang begitu, kemudian Sokaraja itu apa namanya, saya lupa. Geduk ya, geduk goreng itu, kemudian di lahan-lahan pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, pasar. Kami pun pernah membawa anak-anak ke pasar untuk mengenalkan uang, kemudian cara belanja dan lain sebagainya. Ya itu di Purwokerto semua Mbak. Jadi kita memanfaatkan, kalau yang ke pasar itu kita ada semacam tantangan challenge, anak diberi 20.000 misalnya begitu untuk belanja belanjaan untuk kebutuhan dapur. Dari 20.000 itu dapatnya apa saja, di situ kan banyak belajar, matematikanya belajar, terutama pada aritmatika itu ya. Kemudian bisa berinteraksi, mungkin menawar, berkomunikasi, itu kan bagian dari yang tidak didapatkan di kelas gitu. Seru itu, kayak uang kaget. Iya. Cari. Iya. Dan nanti endingnya itu belanjaannya itu dimasak oleh orang tua dan dimakan. Rata-rata dapat apa aja? Ya kangkung begitulah, yang murah-murah, tahu, tempe. Tapi semuanya bisa ya? Semuanya bisa. Sebelumnya kan kita ada penugasan dulu, ada semacam kalau di bahasa sekolah itu LKPD, lembar peserta didik ya, lembar kerja peserta didik itu apa saja yang harus dilaksanakan saat outing kelas. Jadi mereka sudah mempersiapkan itu. Oke. Tadi pasar, terus ada apa lagi tadi, peternakan? Peternakan, kita pernah kerjasama dengan Balai Ternak yang di Baturaden untuk melihat peternakan sapi sampai dengan menghasilkan susu sapi. Pertanian juga? Pertanian pernah, kita dengan SMK Pertanian di Kalibagor, kemudian dengan Fakultas Pertanian UMP, mulai dari pembibitan benih, kemudian proses mencangkok sampai dengan panen hidroponik, kita pernah melaksanakan kegiatan seperti itu. Itu berarti outing kelasnya dari SD kelas 1 sampai 6 beda-beda ya? Beda-beda, tergantung karakteristik dan usia anak-anak. Berarti kalau yang di pasar itu udah siapa? Iya, kalau yang di pasar itu kelas 5. Kelas 5. Kemudian pertanian yang di SMK Pertanian Kalibagor itu kelas 6 yang sudah bisa mencangkok, kemudian mencoba traktor, motor begitu. Kalau yang nonton film Jumbo semua tapi itu? Semua, karena siswa kelas 1 pun kan bisa hanya duduk manis menonton begitu. Okay. Terus ada lagi nggak? Banyak sih, seperti ke produksi batik di Sokaraja itu juga mulai dari mencoba nyanting batik, kemudian memberi pewarnaan dengan lilin dan lain sebagainya, sampai nanti hasilnya
kain sapu tangan itu yang kemudian dibawa oleh anak-anak. Oh, mereka berarti menggambar juga di menggambar sampai dengan jadi batiknya itu. Dengan canting. Dengan canting. Seru banget ya. Kayak saya SD waktu itu nggak kayak gitu. Nah, itu pembiayaannya sudah all in semua. All in semua di awal tahun ajaran baru. Outing kelas dalam 1 tahun berapa kali? Outing kelas dalam 1 tahun 2 kali. Semester 1 1 kali, semester 2 1 kali. Oh, berarti waktunya bebas ya? Waktunya bebas. Tergantung momentum aja. Iya, Kemarin ada tergantung jumbo momentum, pas. iya. Nah, terus kalau apa ya? Mungkin dari peternakan ya. Kalau peternakan sendiri di sana pada ngapain tuh si anak-anak? Kalau peternakan itu yang pertama melihat hewan yang dipelihara. Kami belum sampai unggas ya, hanya hewan-hewan mamalia besar seperti kambing, kemudian sapi gitu. Kalau kambing lebih ke penggemukan hewannya yang dari kecil sampai dengan gemuk dan siap untuk dipanen. Kalau sapi itu lebih ke produksi selain dagingnya, yaitu susunya. Sampai nanti anak-anak mencoba minum susunya itu dari peternak sapi. Oke, ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Outing kelas tadi seru banget pokoknya ya. Saya kayaknya juga dulu waktu SD nggak gitu loh. Hanya di kelas ya. Iya, sekarang kita ternyata SD. udah lebih modern. Berarti kelihatan banget saya ini tuan. Ya, jangan kemana-mana, pemirsa Satelit TV tetap di acara Pojok Kampus Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan tentu saja masih bersama narasumber kita hari ini ada Pak Rifki ya. Nih, tadi kan kita udah bahas soal outing kelas nih. Kita harus bahas juga nih soal SD UMP-nya. Saya tuh juga kadang rancu gitu ya, SD UMP. SD kan sekolah dasar, UMP itu kan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mungkin pemirsa Satelit TV di rumah juga banyak yang rancu ya dengan itu ya. Bisa dijelaskan nggak Pak ke pemirsa di rumah? Begini Mbak, jadi memang banyak yang tanya ini ketika siswa atau anak saya di SD UMP itu disebutnya murid atau mahasiswa gitu. Itu banyak pertanyaan guyonnya seperti itu. Jadi SD UMP menjadi sekolah yang unik ya Mbak ya. Mungkin satu-satunya di Banyumas karena SD UMP itu di bawah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Memang kami menjadi SD Lab School atau SD Lab-nya FKIP UMP di jenjang sekolah dasar, sehingga penamaannya itu bukan SD Muhammadiyah atau SD swasta begitu, langsung penamaannya SD UMP, SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu seperti itu. Berarti banyak dari mahasiswa UMP yang di situ juga ngajar gitu. Lulusannya? Iya, termasuk saya. Oh, lulusan. Jadi ya hampir 50% sampai 60% guru dan tendik SD UMP berasal dari lulusan UMP. Lulusan UMP terutama di gurunya. Jadi tetap ya pendidikan sekolah dasar bukan universitas ya. Bukan. Dan tetap siswa bukan mahasiswa. Oke, mahasiswanya yang ngajar. Bukan yang ngajar ya. Alumni. Yang praktek ya. Kadang ada praktek. juga mahasiswa datang untuk praktek mengajar gitu. Oke. Terus kurikulum yang dipakai di SD UMP sendiri? Kurikulumnya Bukan berbasis SKS kan? Bukan. Karena kita kan sekolah yang diakui pemerintah ya, tentunya ya kurikulum nasional, kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian karena kita sekolah berbasis di bawah sekolah Muhammadiyah ya, juga ada kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dan satu lagi yang menarik, kita 2 tahun berjalan ini sudah bersama dengan kurikulum Cambridge untuk kelas bilingual. Jadi di satu angkatan level itu, misalnya kelas 1 kita menerima 5 kelas, satu kelasnya 25 siswa, berarti menerima 125 siswa. Yang 2 kelas itu kita gunakan untuk program kelas Cambridge atau kelas bilingual dengan menggunakan kurikulum Cambridge sebagai kurikulum bilingualnya. Itu untuk bisa ikut ke kurikulum yang Cambridge itu gimana?
atau semua bisa? Jadi kita mulainya itu bukan di pertengahan kelas, dari kelas 1 kita akses pemilihannya itu ke orang tua, karena kalau sekolah ke SD itu beda dengan sekolah ke SMP atau SMA. Kalau sekolah ke SMP atau SMA kan siswanya ya, anaknya ya yang memilih, sudah paham minatnya. Kalau ke SD itu murni biasanya orang tuanya. Nah, kalau mau milih bilingual atau regular science itu tergantung orang tua. Kedepannya itu anak ini mau diarahkan ke mana, karena kami juga ada segmented berbeda antara kelas bilingual dengan kelas reguler atau sains. Kalau di kelas yang bilingual itu memang kita tonjolkan keterampilan berbahasa asing, bahasa Inggris sejak kecil, sejak dini. Nah, berarti itu jadi salah satu keunggulan dari SDWP. Iya, jelas ya. Kayaknya di sini sudah ada belum ya? Belum ya kayaknya ya. Yang program bilingual sudah ada dan untuk sekolah dasar? Iya, tapi yang mungkin perkembangannya agak banyak kegiatannya ya di SDWP. Terus ada program unggulan lain nggak Pak? Jadi tadi ada program kelas bilingual dan yang kedua ada program kelas reguler atau kelas sains. Bedanya kalau kelas sains, kelas reguler tidak menggunakan kurikulum Cambridge, murni dengan kurikulum nasional dan kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan, namun dalam aspek pendekatan, dalam aspek metodologinya itu menggunakan saintifik. Di situ yang paling menonjol adalah pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah, yang kemudian anak dicoba untuk menguraikan dari permasalahan yang dihadapi di situasional pembelajaran. Tadi berbasis proyek, bisa dicontohkan nggak? Jadi berbasis proyek itu ada sesuatu yang diciptakan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak pada kegiatan tertentu ada proyek mengubah sampah menjadi barang bernilai guna. Nah, maka di situ nanti ada semacam proyek bersama di kelas, mengubah misalnya botol air mineral menjadi hiasan dinding, ataupun bekas-bekas minuman saset yang rangkai menjadi semacam kayak dompet, kayak tas begitu. Oke, terus kalau masalah itu contohnya kayak gimana? Misalkan permasalahan apa sih yang mereka sering kalau angkat bahasa secara teorinya itu guru memberikan orientasi atau pengenalan situasional pembelajaran yang di dalamnya itu pembelajaran yang bisa diuraikan permasalahan oleh siswa. Orientasinya itu bisa melalui naratif cerita oleh guru, atau melalui gambar, atau melalui video. Misalnya melalui video, nanti anak ditampilkan terjadi bencana banjir. Dari bencana banjir itu nanti guru bisa mengklarifikasi apa yang bisa anak usulkan dari permasalahan tersebut. Pencegahannya bagaimana, apa yang menyebabkan banjir, seperti apa. Nah, nanti dari itu semuanya anak mempresentasikan. Jadi dia menemukan solusi dari permasalahan yang dilihat dan dipresentasikan kepada teman-temannya. Nah, nanti setelah mempresentasikan itu ada semacam kesimpulan bersama bahwasanya supaya tidak terjadi banjir maka harus ada sikap-sikap penanggulangannya, tidak boleh membuang sampah, kemudian saling menjaga alam dan lain sebagainya. Itu contoh kecil dari PPL itu ya. Ini mungkin terlalu teoritis tapi memang penjelasan itu seperti itu. Tapi seru loh, anak seusia itu sudah diajarkan untuk berpikir kritis ya. Iya. Jadi kan melatih kekritisan mereka juga. Iya. Jadi dalam PPL itu kan ada 4C, bahasa di sekolah itu ada 4C ya. Critical thinking atau berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian kolaboratif, kerjasama, dan komunikatif. Berkomunikasi yang baik, bagaimana sih dia menemukan solusi, tapi solusi itu ketika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kan tidak bisa menjadi temuan. Nggak solutif juga ya. Solutif juga. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan juga masih dengan Pak Rifki ya.
Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit di belakang ya Pak ya soal program unggulan ini. Ternyata banyak ya, nggak cuma tadi masalah outing kelas atau tadi semacam apa ya tadi dulu kita bahas ya? Iya, outing kelas ya. Bilingual kelas. Iya, kurikulum ya. Itu aja. Nah terus sekarang nih saya juga dengar tadi ada soal life skill ya. Iya, life skill. Apa nih bahasanya kayak orang dewasa nih life skill? Jadi ada pembelajaran kecakapan hidup atau pembelajaran life skill. Jadi kita ini di sekolah dasar fungsinya setidaknya itu memberikan kesan memori anak-anak jangka panjang. Jadi kami menyiapkan anak-anak itu bukan untuk hidup dia di tahun ini atau 2 tahun yang akan datang, tapi bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ketika mereka memang sudah dewasa terjun di masyarakat, dia bisa memahami apa sebetulnya kebutuhan hidup itu. Yang paling sederhana adalah siswa kelas 1 itu bisa memakai sepatu yang menggunakan tali. Jadi kami tidak ada semacam aturan atau himbauan sekolah di SDWMP kelas 1-nya itu menggunakan sepatu yang modelnya tempel, tapi boleh saja menggunakan yang dengan tali. Nah, maka kita ada pembelajaran life skill, kecakapan hidup, mulai dari merajut tali sepatu, kemudian menalikannya, kemudian menggunakan baju. Anak kelas 1 itu kalau tidak diajarkan bisa jadi mengkancing itu tidak sesuai dengan urutannya ya kan. Kemudian yang mungkin ditinggalkan anak-anak sekarang itu dia menyetrika sendiri, Kak. Jadi kami ingin siswa SDWMP setidaknya di usianya mereka yang usia SD itu bisa bisa melakukan kegiatan sesuai dengan skill kehidupannya, mencuci baju, mencuci piring, kemudian menyetrika baju. Tidak mudah loh menyetrika baju. Terkadang kita aja yang dewasa tidak rapi kan. Nah, makanya mulai dari pengenalan dari lengan dulu, kemudian ke arah kerah leher dan ke bagian yang lain, itu kan sesuatu yang menurut kami bisa menjadi core memory untuk anak-anak untuk kedepannya. Basic skill buat bertahan hidup ya. Iya, basic skill. Tahu-tahu udah gede gitu bingung yang nggak bisa nyetrika, nggak bisa nyuci baju. Oke. Seru banget nih loh. Terus ada juga tadi katanya orang tua mengajar. Iya. Iya. Jadi pembelajaran di sekolah itu akan lebih bermakna dan bisa mencapai goals manakala ada 3 komponen yang berperan. 1 sekolah dan gurunya, kemudian orang tua dan masyarakat. Nah, makanya supaya menjadi visi yang sama, menjadi persepsi yang sama, kita ajak nih orang tua juga merasakan vibes, merasakan sensasi mengajar anak-anak di kelas di sekolah dasar itu seperti apa. Makanya kami dalam 1 tahun sekali ada orang tua mengajar. Nah, ini di pekan ini nih sedang berlangsung orang tua mengajar. Bisa orang tua dengan segala profesinya, ada yang dokter mengajar tentang kesehatan, kemudian ada yang wirausaha mengajar tentang wirausaha. Bahkan ada yang ayah ibunya itu barista kopi, dia yang mengajarkan cara meracik minuman meracik minuman, sirup itu seperti apa, kopi seperti apa ke anak-anak. Berarti tergantung dari ini ya? Iya, kita bebaskan tema materinya tergantung profesi orang tua. Itu bisa dilaksanakan di sekolah, juga bisa dilaksanakan di luar kelas. Ya, tadi misalnya orang tua punya usaha home industry, usaha misalnya roti, donat dan lain sebagainya, diajaklah ke home industrinya si orang tua tersebut untuk langsung anak-anak kemudian mempraktekkan membuat sampai dengan melihat nanti penjualannya seperti apa. Menarik ya. Kemudian untuk ada juga program unggulan tadi 1 hari 1 prestasi. Maksudnya gimana deh?
Kita ada target prestasi dari prestasi regional, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, nasional, provinsi, sampai internasional. Kita targetnya itu 365 prestasi dalam 1 tahun. Artinya kan berarti 1 hari 1 prestasi. Sekarang bulan April, artinya bulan Juni atau 2 bulan lagi kita tutup tahun ajaran 2024-2025, kita sudah sekitar 200 prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak dan guru-gurunya. Apa aja rata-rata itu? Prestasinya kan ada 2 jenis ya, akademik dan non akademik. Kalau yang akademik itu lebih ke perlombaan mata pelajaran matematika, kemudian IPA dan mata pelajaran yang lain. Kemudian yang non akademik lebih ke lomba berpidato, lomba olahraga, kemudian lomba-lomba lainnya yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran secara langsung. Ini yang terbaru, kita mendapatkan kejuaraan di internasional, Taekwondo International Championship. Kita mendapatkan perak, juara 3. Jadi benar-benar prestasi siswa ini didukung banget sama sekolah ya, kalau bisa di-push gitu kami ya. Dukung ya. Kami dukung. Sampai ada programnya loh. Ada programnya, ada pelatihannya, ada pendampingannya, sampai dengan ada reward bagi anak-anak yang bisa meraih prestasi tersebut. Susah nggak sih Pak mengidentifikasi ini anak tuh berbakat di sini gitu? Nah, ini kita juga perlu bantuan orang tua ya. Jadi ada yang dilihat langsung oleh sekolah, ada yang sekolah diberi informasi dari orang tua. Setiap ada event lomba, kami seleksi supaya terjadi berujutan gitu. Iya, ada anak yang benar-benar kita dapatkan bukan dari tunjukan, tapi memang kita open seleksi seperti ini yang sedang berlangsung, lomba FLS 3M. Lomba maaf, itu apa? Festival Literasi dan Seni lah, kira-kira seperti itu. Kita akan ada lomba di tanggal 13 Mei, besok hari Kamis. Kita kegiatannya open seleksi untuk melihat bibit-bibit dari siswa-siswa SDUMP yang berbakat dan potensi di bidangnya. Oke, jadi nggak salah pilih ya nantinya ya. Iya, orang yang pinter ini dilombainya di sini. Iya, betul. Karena kan dari dulu tuh seperti itu ya. Iya. Di zaman kita ya. Maaf, zaman kita jadi. Zaman saya. Nah, terus ada program lagi tadi apa? Kalau saya koreksi ya, kalau saya ya, Tafid, iya. Itu apa? Karena kan kita sekolah berbasis Islam, artinya tidak melupakan yang berkaitan dengan indikator Islaminya. Indikator Islami yang pertama itu bagaimana anak-anak itu memiliki sikap atau bahasa Islaminya itu akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Jadi kami ada program sebelum ke Tafid ya, ada program penanaman karakter. Penanaman karakter itu lebih ke afirmasi positif yang diberikan oleh guru ke siswa. Jadi 5-7 menit di awal pembelajaran, istilahnya kita sebagai guru itu memberikan motivasi penguatan kepada anak-anak supaya berperilaku baik. Kemudian kaitannya dengan nilai-nilai Islami yang bisa diintegrasikan di mata pelajaran, kami ada modul yang dikembangkan guru. Modul tersebut mengintegrasikan materi-materi umum, misalnya IPA begitu, berkaitan dengan sistem peredaran darah, dikaitkan dengan ayat-ayat pilihan yang mendukung dari materi tersebut. Kemudian tata surya dan lain sebagainya. Kemudian untuk program Tafid, kami ada kelas Tafid, kemudian ada program Tafid. Program Tafid ini nanti metodenya drill, metodenya store hafalan dan lain sebagainya. Kemudian nanti diujikan secara terbuka melalui channel YouTube-nya SDUMP. Jadi ujian 1 kali duduk namanya Mbak. Anak duduk, 1 juz selesai. Itu seperti itu. Biasanya di juz 30 dan 29. Yang kami anggap mudah untuk anak-anak pelajari dan mudah dihafalkan. Oke. Susah nggak sih Pak mengintegrasikan antara
pembelajaran Islami dengan sains. Nanti dulu, Iya. tahan dulu. Dari mana-mana benar Satellite TV tetap di program Pojok Kampus Satellite TV Inyong Epol. Ya, kembali lagi di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan masih dengan Pak Rifki. Tadi lanjut lagi ya Pak, saya potong, mohon maaf. Tadi gimana sih mengintegrasikan antara pembelajaran sains gitu ya atau reguler gitu dengan pembelajaran tentang keislaman Iya. gitu. Jadi di SDUMP itu ada istilahnya Ismuba. Ismuba itu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Mapel Ismuba dalam satu pekannya itu 6 jam. 3 jam untuk Al-Islam, kemudian 3 jam lainnya untuk Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab. Nah, itu lebih spesifikasi membahas tentang keislaman. Tapi untuk mendukung itu semuanya ada pembelajaran umum. Ya, sebut saja di sekolah dasar itu kan ada matematika, ada IPA atau sekarang namanya IPAS, kemudian ada PPKN dan lain sebagainya. Begitu kita coba integrasikan mana nih yang sekiranya bisa kita kuatkan dalam sisi keislamannya. Misalnya pada pembelajaran PPKN ya atau Pancasila ada materi tentang toleransi beragama, batasan-batasan apa kita melakukan toleransi, misalnya batasan-batasan dalam hal berhubungan kemanusiaannya, tidak hal dalam berhubungan spiritualnya. Kan di situ ada ayat-ayat pilihan, misalnya surah Al-Kafirun dan lain sebagainya. Itu ada sisi-sisi penguatannya di situ. Itu hanya sebagai contoh kecilnya. Belum lagi nanti di IPA ada sistem tata surya, bagaimana bumi beredar, itu kan di berbagai macam surat pilihan kan ada. Itu kita coba mengintegrasikan hal-hal yang semacam itu. Berarti di dalam pelajarannya itu sendiri juga tetap disisipkan ayat-ayat penguatnya gitu. Iya, ayat-ayat penguatnya. Kalau tidak ketemu ayat penguatnya ya sikap akhlak yang baik itu seperti apa. Nah, misalnya tadi di toleransi beragama, apakah kita boleh menghardik yang selain memiliki kepercayaan yang sama dengan kita, kan seperti itu. Jadi ada semacam penanaman karakternya juga. Saya lihatnya dari tadi tuh SDUMP itu kompleks banget ya. Dari nilai keislamannya jalan, program unggulannya, outing kelas dan lain sebagainya. Kira-kira mahal nggak sih? Kalau mahal atau tidaknya relatif ya. Relatif dengan semua program yang SDUMP kembangkan dan kita berikan ke anak-anak serta fasilitas kepada orang tua. Menurut saya sih ya mungkin terjangkau lah begitu. Kalaupun ingin tahu lebih berapa sih biaya dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke SDUMP atau bisa mengunjungi media sosialnya SDUMP, bisa ke Instagramnya SDUMP. Kebetulan di Instagramnya SDUMP kan kita cukup aktif, jadi banyak review kegiatan ataupun banyak informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Buktinya muridnya sampai 500-an ya? Iya, kita di tahun 2025 ini 557 dan siswa yang akan masuk di tahun ajaran 25-26 bulan Juli nanti sudah inden, Kak. Jadi kita targetnya 125, yang sudah daftar 136. Berarti relatif terjangkau, banyak yang minat sih. Iya. Dan mereka nggak masalah dengan biayanya ya. Masalah dengan biaya. Terus kalau mau daftar kemana nih? Daftar itu bisa secara teknis datang langsung ke SDUMP atau mengunjungi websitenya SDUMP. Di mana websitenya? Websitenya di sdump.sch.id atau ke DM Instagramnya SDUMP. Kita mempermudah komunikasi. Online bisa ya? Online bisa. Oke, tanpa perlu datang pembayaran, transfer bisa, gitu bisa. Oke. Terus ini karena udah di segmen terakhir nih ya Pak Rifki ya, mungkin Pak Rifki bisa menyampaikan kepada pemirsa Satellite TV di rumah mungkin ajakan atau apa untuk tentang SDUMP itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Tias. SDUMP menawarkan alternatif sekolah yang bisa dipilih oleh masyarakat
Kami memiliki visi Islamic Smart School dan kami memiliki tagline atau brand yaitu Future Leader, sekolah pemimpin masa depan. Hari ini kita masih memasuki masa penerimaan peserta didik baru, sudah di gelombang 2 dan kuotanya semakin menipis. Silakan ayah bunda, masyarakat Banyumas dan sekitarnya, ketika ada ketertarikan dengan SDWMP bisa langsung datang ke SDWMP ataupun menghubungi media sosial SDWMP. Terima kasih. Ya, oke, jadi udah 1 jam ya, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol ya, seru banget. Jadi tadi udah dijelaskan ya buat pemirsa Satelit TV yang anak-anaknya pengen sekolah di UMP bisa langsung datang ke SD atau bisa lewat DM Instagram atau bisa ke websitenya ya. Untuk harganya relatif terjangkau. Ya, sekian untuk Pojok Kampus hari ini. Saya Cahenka Sulandari dan Pak Rifki Maulana undur diri. Sampai jumpa di Pojok Kampus berikutnya. Bye.